Halo, selamat pagi. Hari ini tanggal 1 Februari ya. Jadi kita sudah melewati 1 bulan di tahun 2024. Kalau bukan karena Tuhan, nggak tahu karena siapa, ya kan? Nah, semoga hari ini kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi ya, lebih baik lagi sehingga kita bisa diri sendiri, kita akan merasa diberkati, kita merasa sehat ya. Pagi Kak Sri, pagi Kak Jesse. Tapi terlebih lagi kita harus bisa juga membantu orang lain ya. Pagi Kak Hani Bani. Tuhan berkati. Hai Kak Nur, Kak Maria, pagi Kak Novita. Hai. Shalom Pak Utagaol, pagi. Shalom Pak Jetro. Pagi Kak Tina, Kak Ian, pagi. Pagi Kak Mulyani. Wah, pagi baik ya. Hai Ito, Rosiana, salam sehat, salam kenal. Mungkin Ito bisa juga Namboru ya kan. Pagi Kak Teti, pagi Kak Iska, Shalom Kak Ruslina, Kak Iska, pagi Kak Rafael. D3 harus konsumsi vitamin K2 juga kah? Masing-masing bisa, nggak masalah. Kak Berlianam, Shalom. Kak Nova, pagi Nova, Kak Nova Purba, pagi Kak Jenti. Lagi nonton YouTube-nya dokter, skip dulu ikutan live-nya aja. Kak Novita. Pagi, Amang Philip dari Paniaran Sibarani Balam Riau. Wah, puji Tuhan. Ya, jadi teringat dengan obat yang dari psikiater ya. Tadi ada satu teman kita bertanya, ini obat apa? Saya bilang itu obat yang akan membuat kita ikhlas tanpa kita berusaha ikhlas. Ya. Jadi dengan obat-obat itu semua akan membuat kita seakan-akan sudah tenang pikiran kita, ya kan? Bang Your Dream. Dengerin ini yang ku bilang ya. Udah meditasi ya Kak Vanila ya. Puji Tuhan. Itulah usaha kita untuk bisa tenang, kita berfokus. Tapi yang saya maksudkan adalah kita berfokus kepada Tuhan ya. Semuanya harus kembali kepada Tuhan. Semuanya kita kembalikan untuk diatur Tuhan ya. Adakah dokter yang perokok? Adalah, banyak ya. Itu kan pilihan merokok itu ya. Jadi semuanya harus kita kembalikan kepada apa maunya Tuhan ya. Bukan apa maunya kita. Si Barani masuk apa? Sarum Sibuya, Sarum Paet gitulah. Kak. Pagi Pak Jonro. Pagi Kak Grinjelita. Ada dokter merokok dekat rumahku. Iya, nggak apa-apa ya. Ikhlas saja kita. Gimana cara lepas dari psikiatri itu tadi? Mau nggak kita melepaskan? Melepaskan hal-hal yang mengunci di pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berkata, ya udah nggak apa-apa. Dia buat apa? Ya nggak apa-apa. Kita sakit? Ya nggak apa-apa. Ora opo-opo. Dia okina. Seperti menerima takdir. Iya. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Tapi bukan berarti ketika kita memiliki sikap hati menerima, lalu kita jadi bodoh. Enggak. Tetap lakukan yang benar. Lakukan yang benar, sehingga kita akan memperoleh buah yang baik dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau kita sibuk terus-menerus dengan persoalan kita, lalu kita tidak melakukan apapun, bahkan kita melakukan hal yang salah, maka hasilnya adalah, buahnya adalah hal yang jelek. Jadi ketika orang berbuat jahat, kita ikhlas. Dia buat apapun sama kita, kita ikhlas. Pertanyaannya kita harus buat apa supaya kita beroleh yang baik? Kita harus buat yang baik kepada dia, berdoa untuk dia, mengasihi dia, kira-kira gitu ya. Habis Agi masih reaktif ya, Bang Rihat ya. Itu berarti harus diobati. Lanjutkan terus kontrolnya dengan dokter penyakit dalamnya ya. Kak Yati dari Singapura. Wow. Halo Singapura.
Bagaimana cara mengatasi white coat hypertension kalau saya cek tensi di rumah selalu normal? Nanti inang sinaga pakai kacamata yang warnanya suka warna apa? Suka warna ungu. Nah, pakai kacamata ungu. Jadi ketika lihat jas putih dokter, jadi jas ungu. Gitu aja jawabnya ya kan? Nah, atau datanglah ke praktekku karena aku nggak pakai jas putih. Memang salah satu itu adalah supaya membuat sugesti orang tidak terlalu cemas ya. Tapi ada beberapa juga yang nggak setuju. Ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja lah ya. Pagi Kak Warti, urim 7,2, kreatinin 0,7 normal Kak Lala ya. Shalom Kak T-Rex, sehat. Hipertiroid, minum obat ya, minum obat tiroidnya teratur. Jangan makan makanan yang mengandung penyedap rasa. Jangan stres, jangan banyak pikiran ya. Kak Cherly pagi, Kak Resta pagi. Ya, scroll dulu. Sibaran di mana? Aku sibaran Sidogor. Baru dengar aku Sidogor ya. Nah, 10 kalau kami Kak Romauli. Oke, Kak Jojor pagi. Psikiatri, saya hanya menurunkan dosis saja. Ya, memang itulah awalnya. Coba mulai turunkan dosis dulu ya. Pagi, Bu Jani. Jadi saya harus minum obat, dok obatnya. Nggak tahu aku menjawabnya Bang Your Dream. Karena itu tergantung dari kekuatan hati abang untuk ikhlas. Ya, tapi kalau kita nolak terus, kok begini hidup, sampai kapan begini, itu kan namanya kita nggak nerima. Kenapa dia buat gini, kita pikirkan. Kenapa saya sakit, kenapa saya nggak sembuh-sembuh, itu adalah sikap hati yang tidak menerima, tidak ikhlas. Nah, disitulah dia, terkadang orang, apa ya, terkunci dia di situ, sehingga dia mau nggak mau ya, harus dibantu pakai obat psikiater. Ya, nah, jadi intinya kita juga harus mau menjalani dengan psikoterapi ya. Jadi yang kita terapi itu adalah psikologis kita. Kak Sansan iya di dosen di Nomensen Kak, di kedokterannya. Jadi obatnya terus diminum. Ikhlas. Kalau nggak diminum obatnya pasti kita akan rasa sensasi dulu. Sensasinya itu kita bisa ikhlas nggak? Gitu. Pernah tugas di Kupang? Belum pernah Kak Maria. Trifonia. Oke, aku scroll lagi ke bawah ya. Ini aku sambil nungguin istriku, dia berenang pagi-pagi, aku live-livean. Nanti jam-jam setengah 10 baru ke rumah sakit ya. Oke. Pagi Kak Maria, Tuhan berkati. Oke. Ikhlas, 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 dan ikhlas. Ya, itulah dia. Psikosomatik, sakitnya halusinasi apa nyata dok? Nyata dong, Kak Deklina. Sakitnya nyata, sakit di pikiran. Jadi tubuh kita ini daging itu kelihatan, tapi di dalam tubuh kita itu juga ada namanya hipotalamus. Ada hipotalamus, semua organ-organ di dalam otak kita ini, jaringan di otak kita ini yang sebagai pusat perasaan namanya. Pusat perasaan. Jadi itu yang dia terganggu ya. Faktornya tentu banyak sehingga seseorang bisa terganggu pusat perasaannya. Kita lahir di dunia yang memang tragis, saya bilang tragis ya. Dunia yang kecenderungannya pasti akan mengecewakan banget buat kita. Nggak mungkin dunia ini bisa buat kita senang. Tapi itulah kita. Kadang kita berharap pula dunia ini buat kita senang, padahal nggak mungkin. Nah, disitulah muncul kekecewaan pertama, lalu kemudian kita memutuskan untuk memaksakan orang lain itu menjadi seperti apa yang kita mau. Itu awal mula kita menjadi orang yang tidak ikhlas, ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, akhirnya ketidakikhlasan itu kemudian semakin lama semakin berat, tertumpuk sampai ketika kita kecewa, itu ada zat kimia di otak kita yang dikeluarkan, namanya neurotransmitter. Aku sih nggak hafal neurotransmitternya ya. Ketika kita gembira juga ada neurotransmitter ya. Hai Bang Kak Mamita dari Serampa ya. Jadi
Neurotransmitter inilah yang tidak seimbang kadarnya di dalam otak kita. Bagaimana menyeimbangkannya? Harus kemudian dari pola pikir kita, supaya pikiran sadar kita itu bisa mempengaruhi hipotalamus kita, ya. Alumni Sola Gracia, iya bener, sama kita dulu ya. Aku takut membaca namamu, 150202. Iya, Sola Gracia. Salam dari Boru Sibarani di Sidikalang. Kalau sakit punggung belakang sebelah kiri tiba-tiba karena apa? Biasanya karena terlalu capek, ototnya ketarik, atau tiba-tiba marah, atau sudah lama sedih-sedih, ya. Oras, Kak Rani, Kak Nova, salam kenal dari Jakarta. Tuhan berkati ya. Bagaimana cara mengatasi jengkel dan emosi? Itulah, ketika kita dibuat orang jengkel, kita bilang nggak apa-apa. Itu namanya mengampuni. Dibuatnya lagi, kita tetap bilang nggak apa-apa. Itu namanya mengampuni. Tapi kalau kita bilang jangan kau ulang, itu tidak mengampuni. Itu berarti kita menghakimi dia. Kita menuntut dia untuk berubah seperti apa yang kita inginkan. Jadi itulah yang membuat kita akhirnya menjadi stres, ya, kecewa kita. Berat, ya memang berat. Tapi saya berpikir, kenapa ada yang bisa, kenapa ada yang nggak bisa? Oh, istriku baru sudah putar, Kak. Aku bisa gitu. Jadi apa yang ku sharekan ini sebenarnya apa yang aku lakukan selama ini, ya. Terus terang, kalau ditanya mulai SD kali ya. SD aku termasuk yang hidup di banyak dengan kekecewaan, ya. Banyak kurasa yang mengecewakanku. Lalu kemudian tambah puncaknya ketika mulai kuliah. Makin ramai yang mengecewakanku. Sampai akhirnya berpikir, kenapa aku harus hidup? Nah, disitulah aku menyadari. Tapi Tuhan sadarkan sih, ya, Tuhan sadarkan. Disadarkan dari aku dengar ada pendeta yang khotbah, lalu dia bilang hidupmu bukan kebetulan. Hidupmu ada karena Tuhan yang mau kamu hidup. Horas, oh ya, Boru Parna, ya. Sama-sama Boru Parna, berarti Pariban kita, ya. Jadi dia ingatkan itu. Kalau kau hidup itu karena Tuhan yang mau kau hidup. Berarti kalau Tuhan yang mau kau hidup, berarti Tuhan punya rencana untukmu. Jangan pernah berpikir karena aku waktu itu berpikir doanya, ya udahlah Tuhan, besok aku nggak usah hidup lagi. Seakan-akan apa yang ku minta, maka itu yang akan dilakukan Tuhan, ya. Jadi dari situ aku mulai belajar, Tuhan itu punya rencana, satu rencana besar, yaitu untuk membawa kebaikan buat seluruh manusia. Tapi dari Tomo, sida putarnya, iya benar Kak. Jadi Tuhan akhirnya, kita kadang berpikir Tuhan punya plan A, plan B, ya. Enggak, Tuhan itu sih punya satu aja rancangan, yaitu untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera di hari depan kita. Tapi kita harus mau. Nah, disitulah kuncinya. Kita mau nggak ikhlas menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semuanya adalah atas seizin Tuhan, bisa. Yang kedua, intervensi Tuhan, boleh-boleh saja, ya. Jadi itulah yang kemudian membuatku terserah Tuhan aja lah, ikhlas-ikhlas saja, ya. Kak Jasmine, gimana caranya kita lupa atas fitnahan orang lain yang diviralkan di FB? Gak bisa kita lupa itu. Kalau kita berharap kita lupa, ya, ini catat. Tuhan menciptakan otak manusia begitu luar biasa. Dengan daya memori, daya ingat yang luar biasa. Jadi kalau kita meminta supaya kita bisa lupa, nggak bisa. Karena kalau Tuhan ciptakan kita orang yang bisa lupa, nanti kita jadi pelupa. Jadi kalau kita berharap supaya kita bisa lupa semua kejadian-kejadian nggak kita suka, itu sama aja kita sedang menyalahkan Tuhan. Kok kau ciptakan otakku nggak bisa lupa? Lah, Tuhan sudah menciptakan otak kita dengan luar biasa, kan gitu, ya. Jadi bukan dilupakan, Kak Jasmine. Kalau kita mau sehat, mau kita merasakan enak,
Ya, yang selama ini kalau kita ingat, kita kecewa, kita kemudian jadi marah, kita jadi kesal, maka kita harus ikhlas. Aku ikhlas. Di orang mau ngata-ngatain apa tentang diriku, aku akan ikhlas. Oh, kau tuh Joseph ya kurang ajar. Ya oke. Tapi kalau kemudian aku tidak ikhlas, aku marah balik, apa maksud kau? Nah, biasanya aku akan kembalikan lagi. Oh, kok aku marah? Aku nggak seharusnya marah, sebab orang boleh aja loh berkata apapun tentang kita. Ya, aku ikhlas saja. Nah, waktu kemudian aku berkata aku ikhlas saja, maka pada waktu itu perasaanku itu kemudian jadi enak. Jadinya rasanya nyaman banget gitu. Lah, jadi untuk seterusnya, kalau aku sudah tahu rasanya ikhlas itu nyaman, tanpa perlu melupakan, tanpa perlu berbuat yang aneh-aneh, membalas yang dia rasa, kenapa aku nggak ikhlas saja untuk semuanya gitu? Ya, jadi itulah Kak Jasmine. Jadi setiap baca isi FB-nya bilang nggak apa-apa Tuhan. Lah kalau orang bilang apapun tentangku, contoh dia bilang aku jahat ya. Kalau aku terima itu, sebenarnya aku pun sudah mengecewakan Sang Pencipta. Sebab yang bisa tahu isi hati itu hanya Tuhan. Benar ya? Kalau hanya Tuhan yang bisa tahu isi hati, maka kalau ada orang kemudian yang berkata kepadaku, aku jahat, padahal yang kulakukan baik, kita ketawa aja. Kita kan bisa mikir, emang kamu Tuhan, tahu apa isi hati saya, gitu ya. Jadi penyadaran itu yang kemudian setiap hari harus kita miliki ya. Supaya apa? Supaya kita sehat. Orang ikhlas itu sehat, jantung nggak berdebar, ya kan? Nafasnya enak, nggak tersengal-sengal, nggak mudah capek, ya kan? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang normal. Kemudian perutnya enak, nggak naik asam lambung, ya kan? Kemudian buang air besarnya lancar, nggak aneh-aneh gitu. Hanya karena kita sudah memiliki hati yang ikhlas. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya kita terima aja. Tapi apa yang bisa kita buat itu pilihan buat yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan yang baik, maka apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kan sesederhana itu ya. Nah, gitu Bang Beni ya, sekalian itu juga ya faktor kecemasan di sana. Orang akan cemas kalau nggak ikhlas. Tapi kalau orangnya ikhlas, terima aja. Mana ada cemasnya? Ya udahlah, apa yang terjadi terjadilah. Mana bisa kita atur semua ya kan? Horas, lae ya. Tapi kalau ada hutang, jantung selalu tetap berdebar. Iya, makanya kalau ada hutang, kita bayar hutang kita kalau ada uang. Kapan kita akan ada uang? Nah, itulah kita ikhlas dengan apa maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau saya percaya uang boleh dicari. Ya, iya makanya Kak Jasmine jangan mau Kak menyangkut harga diri. Harga diri kakak itu bukan ditentukan oleh orang lain Kak. Kenapa kita hidup? Sebegitulah harganya. Siapa yang kasih kita hidup? Sebegitulah harganya. Ya, pasien HD apa bisa hamil? Kayaknya bisa ya, nggak ada masalah ya, tauku ya. Tapi kalau memang tetaplah harus kontrol ketat ya dengan dokter kandungan tentunya ya. Mm-mm. Gitu ya, jadi ya pastilah yang disakiti itu harga diri memang. Nah, kita ikhlas apa enggak, ya kan? Teman-teman doain saya mau OSCE besok. Semoga lancar lulus 12 tase. Ya, Tuhan berkati ya OSCE-nya ya. Jangan takut, ikhlas aja. Ikhlas kalah. Lah, maksudnya gini, kalau kita ikhlas dengan kekalahan, maka kita akan ujian dengan kepasrahan diri, kita tenang. Kalau udah tenang, ini pikiran kita ini bisa berjalan dengan luar biasa, ya. Jadi jangan takut.
Kalah pun kita percaya ada Tuhan. Yang kedua, kalah pun kita tahu bahwa kita tidak belajar selama ini. Kan gitu kan? Jadi kalau aku dulu, model ujian dulu, aku nggak mau hafal soal. Yang ku baca teorinya. Lalu orang akan bilang, kayak mana kau baca teorinya? Sempat itu semua kau baca textbook. Nanti nggak tahu kau ujiannya. Aku bukan cari nilai, aku bilang. Aku cari pengetahuan. Untuk apalah nilaiku bagus? Tapi setelah ujian, apapun tak ku tahu, aku bilang. Nggak ada ku pahami, nggak ku mengerti. Nah, gitu. Jadi, ya itulah, aku bilang. Aku pun ikhlas aja kalah, aku bilang. Tapi mereka yang sangat aku sayangi jadi rasa sakitnya luar biasa. Iya, iya Kak Yan. Kalau orangnya orang yang nggak kita sayang, nah itu tadi. Berarti sayang kita itu adalah sayang yang mengharap. Sayang yang tidak ikhlas. Wah, kita ketemu. Kalau orang sayang, dia ikhlas. Dia nggak berharap lah, ya, untuk dibalas sayangnya. Itu ikhlas namanya. Dia rela. Maka namanya cinta atau kasih agape. Agapao bahasa aslinya ya. Kasih yang tidak mengharap balas itu baru sayang. Tapi kalau sayang berharap dibalas, sayangnya itu bukan sayang sebenarnya. Itu ada udang di balik bakwan ya. Aku live jam berapa aja? Kalau live praktek itu aku live-nya jam 10 ya. Tapi kalau pagi-pagi gini ya udah kita saling ngobrol-ngobrol ya. Sayang ada apa ya? Saling ngobrol, kalau bisa saling kasih support ya. Jadi tujuan live-ku ini adalah memberikan support buat kita yang masih sering susah pikirannya ya. Gak tau lah, menyusahkan pikiran dengan, ya memang wajar. Orang akan bilang, wajar lah, susah, wajar lah, stres ya kan. Tapi kalau kurasa, kalau kita mau stres, ya kita berarti mau sakit. Nah disitulah, mau stres ya mau sakit, ya kan. Jadi biar ini jadi support system, maka nanti ini rekaman seperti ini pun aku naikkan ke YouTube. Jadi malam-malam gitu ya. Bingung mau ngobrol sama siapa, ya udahlah buka aja YouTube Dr. Joseph. Nah, makanya aku ya sekalian yang kita di sini bantu share lah seluas-luasnya karena bahagia itu nggak pakai uang. Oh, pakai sih beli paket. Tapi kan nggak seberapa gitu dengan mungkin uang yang sudah kita habiskan selama ini untuk berobat kemana-mana. Ya, jadi kita hanya karena kita tidak ikhlas gitu ya. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya. Aduh. Ya gitulah. Udah gimana tadi Kak Jasmine? Bisa nggak nangkep yang gue bilang? Mm-mm. Kalau ditanya banyak nggak yang benci sama aku ya? Urusan orang itulah. Tapi banyak aku bilang yang nggak suka sama aku. Ya kita yang ikut live ini mungkin pun nggak 100% ya suka sama aku. Pasti ada juga yang apa kepo gitu ya. Apa ngapain dibuat kayak gini ya kan? Susah dok, kecewa terlalu dalam, hilang kepercayaan. Iya, obatilah itu kecewa itu dengan ikhlas. Kita bilang nggak apa-apa. Ya, makasih Kak Ana ya, sehat-sehat Kak Ana. Pernah susah banyak pikiran? Pernah. Kadang kan kita bisa terlalu mudah. Pernah, aku pernah susah banyak pikiran. Tapi aku ambil waktu. Mungkin aku hanya akan susah banyak pikiran, say 15 menit, 30 menit lah. Ya, tapi kan nggak pernah juga gini. Jadi kita jadi susah banyak pikiran. Kenapa? Karena kita menumpuk. Kita tumpuk. Kita susah banyak pikiran. Karena kita tidak menyelesaikan satu persatu pikirannya. Kita menerima apa ya? Kita biarkan pikiran satu nggak selesai, datang pikiran dua. Belum selesai dua pikiran, datang pikiran tiga. Kita nggak mau selesai gitu. Masuk pikiran 4, masuk pikiran 5 ya. Jadi akhirnya terlalu banyak masalah yang kemudian kita pikirkan dalam satu waktu ya karena menumpuk. Bukan karena dunia ini ya memang dunia begitu ya, tapi kalau tadinya satu masalah lalu kita ikhlas ya udah nggak apa-apa. Maka waktu kita bilang ikhlas nggak apa-apa, dia jadi nggak masalah. Masalah jadi masalah karena kita nggak mau ikhlas. Jadi itu keputusan kita. Datang satu masalah, oke nggak apa-apa. Besok datang lagi, ya udah oke nggak apa-apa. Pikiran yang kita khawatir. Tapi itu tadi Kak Neti. Harusnya ketika datang satu pikiran, langsung ikhlas. Supaya dia selesai. Itu biar nggak numpuk. Datang satu pikiran, ikhlaskan, nggak apa-apa. Aku percaya Tuhan.
nggak apa-apa. Datang lagi, nggak apa-apa. Semua udah nggak apa-apa. Jadi datang satu persatu, ya udah selesai satu persatu. Tapi kalau aku lengah atau kalau aku katakan lah ya, aku egois. Kenapa aku bilang egois? Orang egois pasti banyak masalah. Karena dia mau orang lain seperti yang dia mau. Ya, tapi kalau kita sudah ikhlas dengan kemauan orang lain, ya kita nggak akan merasa ada masalah pasti. Pasti itu. Ya, orang mau bilang apa, ya udahlah itu maunya dia. Iya kan? Kalau kita maunya cuma satu, ikhlas aja, terima aja. Karena hidup kita bukan ditentukan seperti itu ya. Di Medan yang ada radiasi, ada di Murni Teguh, ada di Adamali ya. Nah, jadi 2 bulan badan sering lemah seperti mau pingsan, itu Kak Dian pasti udah menumpuk masalah di kepalanya, pikirannya. Kecewa dengan orang terdekat, bagaimana tiap hari bertemu. Nah itu Kak, karena kakak nggak mengampuni. Kalau kita mengampuni artinya kita ikhlas, kita terima saja. Nggak apa-apa orang lain buat itu. Kalau blokir WA oke aja. Aku pun ada yang aku blokir WA orang ya. Karena aku rasa dia terlalu toksik. Tapi bukan berarti ketika kami bertemu, memang ada waktunya bertemu dan dia akan serang. Tapi sebelum aku bertemu dengan dia, aku udah komit. Nah, apapun yang dia lakukan aku ikhlas. Sampai saya mau bilang, saya sudah pernah ditampar satu pipi, lalu kemudian saya pada waktu itu hanya terdiam. Orang lain di sekitar saya pada waktu itu kita sedang rapat, bilang kita adukan polisi. Aku bilang nggak usah. Lalu rapat berikutnya, jumpa lagi, dia marah lagi. Kamu memang ini kurang ajar, segala macam. Ku datangi. Saya bilang, saya bukan datang memukul kamu. Masih ada kemarin satu lagi pipiku. Coba ini ditampar satu lagi, saya tidak akan balas. Dia lakukan apa? Dia nggak tampar, tapi dia ludahi. Duh, saya oke, makasih ya, gue bilang. Waktu aku melakukan itu, itu rasa hati itu damai. Kayaknya lihat siapapun aku anteng aja gitu. Enak, nggak masalah. Sebab aku tahu aku dibela oleh Tuhan. Hidupku dari Tuhan. Nah, gitu ya. Dia selalu serang kita diamkan, makin diam dia makin gila, Pak. Ya kan dia yang gila, Kak Jasmine. Biar aja lah dia gila. Ya kan? Bener nggak Kak Jasmine? Oke, aku sekarang mau ikuti Kak Jasmine ini. Kalau boleh, Kak Jasmine mau naik live. Biar ceritanya lebih puas. Pagi, karena Barus. Pagi, amin. Makasih Kak Gisel. Ya, mengampuni. Ya, mengampuni. Maka aku bilang tadi, kita yang membuat kita susah karena ketemu satu orang jahat, kita biarkan. Maksudnya kita biarkan gini, nggak kita selesaikan di dalam hati kita. Coba tadi satu orang jahat, kita ikhlas, selesai. Besok datang lagi orang jahat baru, ya selesai. Atau kalau hari ini dia buat A, kita ikhlas, selesai. Besok dia ulang, kita ikhlas lagi, ya selesai. Besok dia lagi, selesai. Sorry. Siapa nih? Kak PC 1214. Iya, banyak kali Kak kan. Jalan terus ini. Susah beradaptasi dengan lingkungan dan selalu overthinking dengan siapapun yang aku lihat. Ya, itulah masalah kita. Ya, masalah kita bersama itu. Tidak mau ikhlas pada satu waktu setiap ada kesempatan. Jadi maksud gini, setiap ada kesempatan untuk ikhlas, ikhlaslah. Ya, kalau kita nggak ikhlas setiap kesempatan, maka itu akan numpuk. Menumpuklah pikiran kita itu. Ya, kita nggak ikhlas, itu akan menumpukkan semua dalam pikiran kita. Ada di diri kita yang bukan diri orang lain. Ya, betul. Benar kali itu Kak Sakir ya. Saya pendam semua. Nah itu, jadi akhirnya ketika dia udah terlalu banyak yang dipendam, kita akhirnya kacau. Makanya satu persatu ikhlaskan. Kalau memang lagi teringat, oh kemarin dia pukul saya. Oh nggak apa-apa, saya memaafkan dia. Udah. Horas dari Sebolga, Pak Jakob. Yes. Kak Eva, tiap orang yang buat jahat atau ya ikhlasin. Yes, itu dia Kak Eva. Waktu kita ikhlaskan orang berbuat jahat, enak kali rasanya. Kayaknya, aduh Tuhan, kau baik kali. Saya termasuk orang yang nggak pernah merasa hari-hari ini begitu singkat. Rasanya, udah habis aja. Udah selesai satu hari. Ya kan? Tapi percaya, ya itu Kak Elin. Aduh, Tuhan akan gantikan kita dengan kebahagiaan. Manakala kita mau jadi orang yang ikhlas lah. Ya,
Setiap kita ikhlas mengampuni, memaafkan orang lain, kita akan merasakan kebahagiaan, damai. Ya, sebenarnya kita sudah mengampuni, tapi begitu ketemu orangnya bergemuruh lagi hati ini karena belum mengampuni. Berarti masih ada sikap dia, perkataan dia, perbuatan dia yang belum kita ikhlaskan. Gitu ya. Jadi Kak Lukis, ya, cemas gelisah dari asam lambung, terbalik. Asam lambung dari cemas dan gelisah. Pagi Kak Anti, pagi. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kegembiraan itu berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan hanya bisa memberikan kegembiraan waktu kita melakukan perintah Tuhan. Iya, diampuni makin jadi, Dok. Ya nggak apa-apa, diampuni. Dia makin jadi, kita makin sehat. Loh, kakak mau yang mana? Kan nggak ada persoalan kan? Kita katakan diampuni makin jadi. Iya, makin jadi pun dia, kita makin sehatnya. Kan nggak ada persoalan. Dipukul kita 1 kali, nggak apa-apa. Makin jadi dia, dipukulin lagi. Kita bilang nggak apa-apa. Dipukul lagi kita makin jadi, nggak apa-apa. Tiap kita bilang nggak apa-apa, kita ada apa rupanya? Kan nggak terjadi apa-apa sama kita. Ya dia capek sendiri nanti. Pukul nggak apa-apa, pukul nggak apa-apa, pukul nggak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang pasti kita dapatkan berkat dari Tuhan. Karena mengampuni, memaafkan, ikhlas itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang mau kita ikhlas. Biar orang lain stres yang ulahnya. Iya betul Kak Novita. Dan orang lain kan pengennya kita jadi stres ketika dia melakukan perbuatan itu kan. Coba bayangkan apa yang ada dalam pikiran orang yang jahat sama kita. Ketika dia jahatin kita, ya kita malah senang-senang gitu loh. Kita malah happy-happy gitu. Ya udah, kalau dia mau mencapaikan dirinya menyakiti kita, ya terserah dia. Iya kan? Salam kenal Kak Linda. Saya praktek di Rumah Sakit Metodis di Jalan Tamrin ya. Nah, jadi itulah sikap hati ikhlas tadi yang harus setiap waktu, setiap hari, setiap detik gitu loh. Loh aku terima hidup dari Tuhan. Ya udah aku terima apa adanya aja. Nggak ada masalah ya. Guncana yo. Ya, sedang pola boha. Biokina, belum siapa ya? Oh, halo Kak Elis dah. Hai, sorry Kak. Karena cepet-cepet dia lewat ya. Nggak buat nambah-nambah rekening kan dok? Hah? Nggak buat nambah-nambah rekening? Enggak lah. Aku nggak mencari uang ya. Dok please baca. Mengampuni, haruskah bersatu kembali? Ini tentang pernikahan. Yes. Kak Grace Meta, dengar ini baik-baik. Mengampuni bukan bersatu kembali. Mengampuni artinya menerima. Kalau memang dia mau kembali, kakak terima. Tapi kalau dia memutuskan untuk udah dia yang mau pergi ya biarkan aja, kita ikhlas juga. Makanya ada yang namanya pengadilan, ya. Jadi pengadilan itu kemudian akan memutuskan. Kalau memang keputusannya itu adalah dari pengadilan, kita ikhlas saja. Tapi sejauh apa yang bisa kita lakukan, kita harus memilih tidak mau berpisah. Itu namanya keikhlasan, itu namanya mengampuni. Jadi nggak boleh ada di dalam diri kita yang karena kita disakiti lalu kita menolak dia. Nggak ada, karena kalau kita menolak dia, berarti kita tidak mengampuni dia. Ya, baiknya berjemur jam berapa? Baiknya berjemur sebelum jam 10 pagi ya. Mungkin 30 menit, 20 menit udah cukup ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau menikah lagi nggak apa. Menikah lagi dengan orang yang sama, nggak apa-apa. Menikah lagi dengan pasangan yang udah mengecewakan, itu nggak apa-apa. Yang papa itu adalah menikah lagi dengan orang lain. Padahal masih hidup pasangan kita. Maka kalau kita memang diceraikan, kita jangan menikah lagi selama pasangan itu masih hidup. Karena itu akan membuat kita menjadi berzina. Jangan tanya aku kenapa gitu, karena itu yang kubaca dari firman Tuhan, ya. Jadi cara melepaskan dan menyikapi pikiran negatif yang otomatis, ya otomatis juga ikhlas. Muncul, nggak apa-apa. Ya, apa gunanya kita bilang susah Kak Wi? Itu tandanya kita nggak ikhlas loh. Orang yang sedang bilang susah, dia nggak ikhlas disakiti. Tapi kalau kita ikhlas, tadi saya bilang, ikhlas ini hadiahnya besar loh. Besar sekali hadiahnya. Dan itu hadiahnya bukan dari manusia. Itu hadiahnya dari Tuhan. Bukan dari manusia ya.
Ikhlas hati jadi tenang, rasa beban hilang. Iya. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya dok, mending saya diamkan, biarkan Tuhan beri perhitungan. Iya, nggak usah juga sampai ke situ Kak Masli ya. Kadang kita juga berpikir Tuhan itu jadi kayak satpam kita. Ah udah, harus kau dibalas Tuhan kau nanti. Gini loh, kenapa Tuhan sabar sama manusia? Loh kok aku nggak sabar sama orang lain? Persoalan apa yang mau Tuhan buat dalam hidup dia? Itu urusan dia. Nanti kita jadi overthinking. Coba, kalau orang yang jahat sama kita lihat hidupnya semakin baik. Kita kecewa loh sama Tuhan. Kalau kita katakan biar Tuhan berperkara dengan dia, nggak urusan kita gitu loh. Urusan kita adalah kita dengan Tuhan. Apa yang mau terjadi dalam hidupnya itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi jangan kita pakai ukuran itu sehingga nanti kita kecewa sendiri. Saya bilang tadi ya, orang jahat kita lihat tambah baik, pasti kita kecewanya ke Tuhan. Kok kau biarkan Tuhan orang jahat tambah baik? Ya, puji Tuhan ya Kak Nora ya, Tuhan berkati ya. Bantu share-nya Kak, bantu share. Sampai seluruh dunia ini boleh merasakan damai sejahtera dari Tuhan ya. Share di TikTok, share di YouTube ya. YouTubeku aku perlu lebih banyak kawan-kawan yang bisa mengupkan YouTubeku. Karena di YouTube itu akan membuat orang bisa lihat dari belahan dunia manapun ya. YouTube sekarang juga udah punya kemampuan untuk mentranslate ya. Jadi pesan-pesan yang kusampaikan ini pesan-pesan damai sejahtera sebenarnya ya. Bagaimana supaya orang mengalami damai sejahtera. Tapi percayalah bukan aku yang buat itu. Itu damai sejahtera itu sumbernya dari Tuhan ya. Dia yang menciptakan kita. Jadi asam lambung itu memang lama pemulihannya. Tergantung seberapa banyak yang mau diikhlaskan. Ah ya, tapi kalau hanya satu aja masalah, kita bisa ikhlas cepat sembuh asam lambung. Tapi kalau udah numpuk ini, contoh misalnya udah dari SMA, udah dari umur masa kecil itu dikecewakan ya, dikecewakan sama orang tuanya, dikecewakan ya. Oke, mau naik Kak Jasmine? Yes, oke. Vitamin B kompleks badan pegal? Enggak Kak Nov, aman tuh Kak. Shalom, selamat pagi dokter. Selamat pagi Kak Jasmine. Umur berapa Kak Jas? Umur 25 tahun Pak dokter. Menikah tidak menikah? Sudah menikah. Sudah menikah. Jadi di Facebook gitu ya, di media sosial ya. Iya, Oke. Suami baik. suami baik dokter. Ada keturunan. Belum punya dokter, belum dikasih Udah rezeki. berapa udah berapa tahun menikah? Udah jalan tahun ini 4 tahun lah. 4 tahun. Coba ingat-ingat, kakak itu kecewanya udah sejak umur berapa? Kecewanya baru-baru ini dokter. Hal yang membuat kecewa dalam hidup kakak selama ini banyak nggak? Hal yang membuat saya kecewa banyak. Tapi ini yang Itu dari paling umur berapa? menyakitkan. Ini yang paling Oh ini paling, menyakitkan dokter. Iya ini oke, paling menyakitkan yang nggak bisa lupa-lupa. Jadi nggak bisa lupa. jadi Ah, oke oke, terus iya terus terus. dokter, kalau saya nyuci piring ya kan teringat gitu. Jadinya bad mood tiap hari. Oh, berarti kakak belum ikuti YouTubeku ya? Udah loh dokter. Tapi Ya, memang harusnya susah. waktu pas nyuci piring yang pertama pasang YouTubeku kalau aku lagi nggak live. Kalau lagi live aku ikut lah. Itu dulu yang pertama, supaya kakak tahu. Masih ada orang yang bisa sayang sama kita. Paham ya? Iya betul dokter. Apa yang kubuat ini adalah aku sayang sama semua orang dengan ikhlas. Aku nggak berharap dibalas. Iya iya, Jadi, betul itu dokter. nah kalau kakak nangkep apa yang kukerjakan ini, minimal kakak udah dapat modal kasih sayang di hati kakak. Enggak loh dokter. Masalahnya Hmm. seperti ini kan. Hmm. Jadi ceritanya kami bantu orang lain dan kami Hmm. bantu mereka mengontrak di depan rumah kami. Nah, Bantu ini ya, membantu ya. ya menolong ya kan. Karena Kalau menolong berarti nggak mengharap dibalas ya. ya betul. Jadi Oke, terus. jadi sudahlah mereka ngontrak di depan rumah kami dan
mereka memang mempunyai utang. Jadi saya kan menagih utang itu sesuai dengan waktunya. Terus setelah dia memberikan utangnya, dia membuat di sosmed bahwa saya itu lentenir. Jadi sampai ke lentenir, sampai dia fitnah saya, dokter, sampai dia bilang saya itu dirusaki laki-laki lain. Maaf cakap ya dokter. Tapi kan Iya. saya nggak terima dokter. Memang suami saya bilang udahlah aku yang tahu kau kayak mana. Tapi yang dia bikin keluarga tahu semua, dasar kau perempuan tidak tahu malu. Gitu omongannya kan dokter. Sedangkan dia yang bercerita dengan saya, tapi saya yang dijerumuskan dia membalikkan dan memutar fakta. Sedangkan Hmm. suami saya dan keluarga saya membilang tidak usah balas. Tapi saya yang kesakitan menahan, melihat memang, saya lihat memang, udah dibilang jangan lihat. Tapi karena saya kepo, saya lihat. Jadi Hmm. makin memuncak kemarahan saya. Sedangkan dia sendiri, maaf cakap ya dokter, dia ini mantan perempuan malam. Nah, dia mengutarakan, dia membikin di statusnya saya, aku permalukan kau sama semua tetanggamu bahwa kau kayak gini 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 katanya. Sedangkan tuduhannya itu sampai kami malu dilihat tetangga. Dia ngomong Nah, dengan muka temboknya, dia ngomong kocar-kacir seperti itu, dan dia udah 2 kali. Dia 2 kali datang ke rumah ini dengan membuat kegaduhan gitu loh dokter. Jadi kan ah, saya yang nggak tahu merbada jadi tertekan juga mendengarkan dia ngomong gitu. ah, Sedangkan saya nggak pernah, memang saya ucapkan sama dia dokter, hmm, satu kata pun saya nggak pernah membongkar aibmu, aku bilang. Saya tahu aib dia semua, tapi satu kata pun tidak pernah saya bongkar aib dia. Sedangkan dia sudah menuduh saya yang saya tidak lakukan. Sampai dia membilang, kau berani bersumpah demi Alkitab, kata gitu. Dan saya hmm, berani dokter menyatakan bersumpah demi Alkitab, bahkan di gereja pun saya berani bersumpah saya tidak pernah melakukan itu. Tapi kenapa dia sampai hati memfitnah sampai sedalam-dalam mengkorek-korek kehidupan saya gitu. Melainkan dia sendiri yang bercerita bahwasanya dia dirusaki laki-laki lain gitu. Dan dia bercerita setiap dia berantem sama suaminya, dia pergi ke kafe. Tapi saya tidak pernah berkata yang lain-lain sama tetangga-tetangga saya. Seperti itu dokter, hmm, itu yang bikin saya sakit. Sedangkan saya diam di sini, dia berkuar-kuar di tempat kontrakan dia itu. Saya hmm, diam, saya buka jualan saya, dia berkuar-kuar dengan cara dia mengkuatkan suaranya gitu. Istilahnya kalau orang hmm, Batak bilang kayak mengasangi gitu loh dokter. hmm, Saya kayak nggak terima kayak gitu loh dokter, kayak sedih kali perasaanku jadinya. hmm. Jadi semakin Sedih. kulihat semakin kesal aku. Iyalah, makin sakit. Iya, dia bilang Jadi mau sembuh. dia nggak berani bersumpah. Siapa yang nggak berani bersumpah dokter? Udah saya bilang, tapi saya kayak tidak punya Tuhan kan. Dia menyatakan, sedangkan dia sendiri yang dia bilang dia diapain laki-laki lain, tapi saya nggak pernah menyatakan itu sama orang lain, bahkan Hmm. sama suaminya sendiri. Iya, dia datang ke rumah saya mencari kegaduhan. Dia bilang sama suami saya, ini nggak mau punya keturunan dari kau katanya. Coba, Hmm. karena Iya. gara-gara dia diusir suamiku, kan suamiku percaya sama aku. Kau pergi, kau keluar kau dari rumah ini katanya pertama. Terus Hmm. dia membuat kegaduhan di kampung ini. Dia bilang, kenapa rupanya dia teriak-teriak gitu kan dokter? Kenapa katanya? Iya, aku dibilang janda. Padahal dia nggak ada ku apa-apain katanya. Padahal aku nggak ada lo menyatakan dia janda lo dokter. Ya memang dia udah 2 kali menikah. Tapi dia yang membilang, aku janda, dapat aku lajang. Kenapa rupanya kau cemburu, kata dia. Padahal aku nggak ada cemburu sama dia. Menyatakan dia janda pun saya tidak ada membilang. Seperti itu. Oke. Kesal kali. Oh, kesal. Enak kesal. Nggak enak lo dokter. Enak marah. Nggak enak. Nggak enak ya. Jadi mau sembuh atau enggak ini? Mau dokter. Maunya? Ada obatnya? Inilah nggak tahu obatnya apa dokter. Oke. Jadi ini tadi ada yang membahas-bahas tentang penyakit dong. Ini memang tentang penyakit ya kak ya. Jadi asam lambung, apa lagi namanya ya, jantung berdebar, semualah GERD ya. Itu semua dasarnya adalah dari pikiran kita. Inilah pikirannya. Kalau kakak mengalami hal yang jahat dari orang lain kan gitu ya. Iya dokter.
Benar ya. Obatnya cuma satu, memaafkan. Dimaafkan, tapi dia setiap hari bikin kegaduhan aja dokter. Setiap aku jualan dia koar-koar lah, dia apanya Oke, gitu. berarti tiap hari dia buat buat yang jahat Iya, kan? selalu dia Iya, kayak 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 istilah Bataknya kayak mengasangi gitu. iyalah Kayak udah benar itu. aku jago-jago di sini gitu. Padahal dia orang Iyalah, pendatang di sini. iyalah udah benar itu. Pokoknya jahat dia kan. Iya dokter. Tadi ku tanya, yang mau dimaafkan yang mana? Yang mau dimaafkan ya dialah dokter. Jadi kalau diulangnya dimaafkan enggak? Sebenarnya dokter kalau dia diam, ya udah diam-diaman aja kan gitu loh dokter. Kan saya pun Iya, diam. kalau kalau dia lakukan yang apa mau kakak, perlu dimaafkan. Kalau orang lain melakukan apa yang kita mau, apakah itu perlu dimaafkan? Hmm, nggak perlu dokter. Paham? Yang mau kita maafkan adalah ketika orang lain berbuat bukan seperti yang kita harapkan. Iya dokter. Nah, sekarang kutanya, mau memaafkan dia? Iya mau dokter. Nah, bilanglah, aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Yang dulu sudah dilakukannya. Yang dulu sudah dilakukannya. Yang sampai sekarang masih dilakukannya. Yang sampai sekarang masih dilakukannya. Yang besok-besok lagi, Yang besok-besok lagi, kalau aku masih hidup, kalau aku masih hidup, terus dibuatnya lagi yang jahat, terus dibuatnya lagi yang jahat, aku maafkan juga. aku maafkan juga. Kalau kakak ikuti apa yang kubilang dengan kejujuran, dengan sungguh-sungguh, kakak pasti sekarang juga bisa rasakan tenang hati kakak. Iya dokter. Hmm. Nah, kakak kan belum punya keturunan ya. Iya, justru dia kemarin juga datang ke sini bilang, kau mandul kau katanya gitu. Iya mandul aku, kenapa rupanya? Jadi aku bilang lah kayak gitu. Iya. Jadi, nih ya kakak dengar. Untuk kita bisa hamil, itu perlu hormon yang pas. Ada estrogen, progesteron. Semua hormon-hormon itu akan berperan supaya kita bisa hamil, terjadi pembuahan. Oke? Ya dokter. Hormon ini sangatlah dipengaruhi dengan perasaan kita. Iya dokter. Kalau kita menjalani hari-hari kita, enggak, aku enggak bilang hari-hari, detik-detik kehidupan kita, karena hormon itu akan tiap detik berubah dia. Nah, dengan menjalani dengan kecewa, sakit hati, bahkan ada rasa benci walaupun sedikit, maka hormonnya nggak bisa normal. Maka nggak akan bisa terjadi pembuahan. Hari ini kakak lihat janji Tuhan untuk kakak. Percaya, kalau sudah mengampuni, semua kakak ampuni. Tidak ada yang tidak diampuni. Tuhan akan bekerja dalam hidup kakak. Maksudku gini, apa Tuhan nggak mau mengizinkan ada anak yang kakak lahirkan, lalu anak ini nanti akan kakak besarkan menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang bisa mengampuni, anak yang akan membawa damai sejahtera, karena dia lihat mama papanya hidup dalam damai sejahtera. Amin dokter. Amin. Amin. Nah, udah, kalau kakak mengampuni, maka kakak akan sehat. Bisa? Amin. Kalau kakak mau bonus, mau bonus. Mau dong dokter.
Bonusnya itu adalah akan ada kesempatan kita melihat orang yang jahat bertobat. Amin. Karena Tuhan kasih kita hidup, semua manusia, dia kasih hidup sebenarnya adalah kasih kesempatan supaya manusia-manusia itu akan bertobat. Oke? Oke, dokter. Tapi Tuhan nggak bisa mentobatkan gitu loh. Tuhan nggak mau dia ubah aja hati kita jadi tobat gitu. Nggak bisa. Karena tobat itu harus berdasarkan keputusan dari orang itu. Oke? Maka kalau kakak mau lihat Oke, orang dokter. yang jahat berubah hidupnya, mau ya? Ini yang harus kakak lakukan. Tadi udah mengampuni ya. Ini udah mengampuni belum? Nanti ternyata belum mengampuni. Ya udah kuampuni, dokter. Nggak apa-apa. Semua yang udah dibuatnya sama kakak, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, dokter. Walaupun sakit hati kakak, nggak apa-apa. Udah nggak sakit lagi. Ih, paten. Berarti kita masuk level berikutnya. Yang pertama, mau nggak kakak mengasihi dia? Ya untuk sekarang saya tidak munafik, dokter. Saya tidak mau mengasihi dia. Nah, itulah dia. Berarti kakak belum mau naik level ya. Jadi kita berhentilah sampai di mengampuni aja ya. Iya, dokter. Oke. Nanti kakak berdoa, dengarkan apa mau Tuhan. Ya, karena kalau kita mengasihi orang lain, sebenarnya itu pun adalah perintah dari Tuhan. Iya. Apa kata Tuhan? Kasihilah. Musuhmu. Jadi kalau kita buat perintah Tuhan ini, kita dapat bonus lain. Amin. Bonusnya besar. Tapi kalau kita nggak kerjakan perintah Tuhan, padahal kita udah tahu itu perintah Tuhan, dapat apa coba? Ya, kita yang jadinya stres lah, dokter. Paham maksudku kan? Ya, paham, dokter. Nah, Tapi aku semalam berdoa, dokter, sedikit cerita lah. Saya berdoa, saya buka Alkitab saya buka Alkitabnya acak-acakan gitu kan. Saya berdoa, saya buka, dan tuh saya membacakan Alkitab di Mazmur 31 yang menyatakan bahwa semua apa ya ada di nats. Aku baca sedikit boleh, dokter? boleh lah, boleh, boleh. Di sini dibilang Mazmur 31 ayat berapa? Mazmur 31 Oh iya, Mazmur 31 ayat 19 sampai 25. Oke, bacakanlah. Panjang loh, dokter. Nggak apa-apa, orang membaca yang enak kok. Daripada dengar curhat sakit hati, ini bagus baca Alkitab kok. Iya ya. Bu, ini. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi yang berlindung padamu di hadapan manusia.
Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Oke, jadi itu intinya adalah orang benar ya. Ya, dokter. Siapa orang benar adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ya. Ya, betul. Berarti orang yang benar diperintahkan Tuhan untuk mengasihi. Apakah Kak mau mengasihi musuh? Ya, dicoba dokter. Mudah-mudahan bisa. Mau bilang. Mau. Karena nanti kekuatannya dari Tuhan. Iya dokter. Oke? Ya. Udah aman ya? Udah lumayan. Makasih ya dokter. Nah, Tuhan memberkati ya. Amin. Oke, bye. Iya dokter. Oke, ini udah 9.15, aku siap-siap dulu ke rumah sakit ya. Nanti kita ketemu lagi di live yang jam 10-nya ya. Jadi tetaplah ingat pesannya, jangan ditumpuk. Kalau ada satu hal yang harus kita terima, ikhlaskan aja. Nanti akan datang hal lain, ikhlas lagi. Datang lagi hal lain, ikhlas lagi. Jadi tidak terjadi penumpukan, termasuk penumpukan dari rasa sakit hati karena perbuatan dan pikiran dari orang lain. Oke? Sampai jumpa nanti, Tuhan berkati kita semuanya.